Alhamdulillah hari ini saya ditemani seorang mu'alaf namanya Koh Erik. Nah, beliau latar belakang yang tadinya kesehariannya di dunia malam tiba-tiba mendapat hidayah. Penasaran kan gimana sih perjalanan kisah hijrah Koh Erik? Yuk sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa kabar Koh hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Bahagia, Masya Allah. Energi positifnya tuh langsung terasa ya? nih. Langsung terasa Iya, banget. Masya Allah. Koh, saya sudah dapat sedikit cerita tentang Koh Erik dan luar biasa memotivasi. Saya penasaran nih Koh, gimana sih latar awal mula Koh mulai tertarik dengan Islam dan sampai di titik Koh mantap untuk bersyahadat? Itu gimana Koh ceritanya? Tapi tahan biar penasaran. Sebelumnya gimana nih? Perkenalkan diri dulu. Saya perkenalkan sahabat semua. Nama saya Erik Setianto, biasa dipanggil Erik. Dan saya lahir di Purwokerto, besar di Purwokerto juga, dan alhamdulillah betah di kota Purwokerto. Betah. Gitu. Saat ini kegiatan lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial, mungkin sambil juga mengurus beberapa usaha yang sedang dijalankan. Begitu Bu Yuli. Kalau masa kecil pendidikan? Jadi Allah menakdirkan saya dilahirkan di keluarga yang menganut kepercayaan Konghucu. Konghucu. Ya, kebetulan kakek nenek dari mama saya adalah asli orang Tionghoa, asli orang China yang masuk ke Indonesia karena berdagang, kemudian tinggal di Purwokerto. Tapi mama saya lahirnya di Indonesia, di Purwokerto. Tapi kakek nenek saya memang asli sana. Dan dulu ketika saya kecil, saya masih bareng dengan kakek nenek. Masih ingat betul, saya kecil itu biasa diajak sama nenek saya ke kelenteng. Jadi agama keluarga saya memang Konghucu. Jadi ya saya ngikut keluarga di Konghucu. Dan ya pertama kali saya mengenal ibadah, ya ibadah saya di kelenteng sebagai umat Konghucu dulu. Kemudian saya disekolahkan di TK Katolik, TK Santo Yosef Purwokerto. Maka saya kenal agama Katolik dan akhirnya secara otomatis saya masuk Katolik dengan mengikuti serangkaian syarat, karena kalau Katolik tidak dari lahir itu harus mengikuti yang namanya katekumen, pendidikan katekumen sampai selesai kurikulumnya baru bisa dibaptis menjadi sah sebagai umat Katolik. Ya, jadi SD dulu saya baru ikut. Kalau Muslim syahadat. Ini kalau di Katolik tuh harus ya, namanya pendidikan katekumen. Jadi dibaptis, tapi harus ikut pendidikan dulu tuh. Nah, baru bisa dapat baptis setelah selesai pendidikan katekumen dulu. Nah, saya ikut itu SD. Setelah SD baru, mungkin karena sering di sekolah di Katolik, jadi sering ke gereja kan akhirnya. Maka dulu mau nggak mau masuk Katolik karena terbawa di lingkungan sekolah ya. Akhirnya masuk Katolik di SD waktu itu. Sampai SMA. Kalau SMP saya negeri, SMA-nya kembali ke SMA Katolik. Dan dulu lagi kenceng-kencengnya sih sebenarnya waktu saya SMA masih jadi remaja altar, kalau disebutnya dulu remaja remaja altar, belajar melayani sebagai pelayan altar. Sempat aktif, terus paduan suara ya. Kemudian teater-teater, misalkan ada peringatan-peringatan seperti Hari Raya Natal segala macam, dulu ikut teaternya gitu lah. Kurang lebih begitulah di awal. Dan kebetulan karena di keluarga saya kental sekali adat Konghucunya, adat Tionghoanya, jadi dulu juga masih campur ya antara Katolik dan masih ke Konghucu juga, terutama hari-hari besar, karena keluarga saya itu kental banget, masih memegang erat budaya Tionghoanya. Ya, jadi ada hari-hari besar untuk Tionghoa, kumpul keluarga, sembahyang, tradisi seperti itu, ke makam seperti itu. Kemudian ada upacara-upacara yang dilakukan di rumah bersama keluarga besar. Saat itu saya masih sering seperti itu. Oke, Koh. Kehidupan sebelum mu'alaf, keseharian Koh tuh gimana? Ya, saya dilahirkan di keluarga yang tidak mampu. Kebetulan mama saya sendiri seorang penjahit, mencari uang sebagai penjahit, dan kebetulan single parent. Jadi saya kelas 1 SD
Dan saya punya 3 adik laki-laki. Itu ada masalah dengan rumah tangga orang tua saya yang akhirnya berujung perceraian. Dan setelah cerai saya ikut mama. Jadi saya belum merasakan dibesarkan seorang ayah gitu lah ya, karena saya dibesarkan mama saya. Dan saya kerasa betul, melihat betul perjuangan mama saya untuk membesarkan saya dan 3 adik saya. Sehingga di keadaan yang seperti itu, di SMP saja saya sudah, bahkan SD itu saya sudah sering jualan layangan, jualan kelereng ketika musim kelereng. Kemudian pas bulan puasa, walaupun saat itu saya tidak ikut puasa karena saya memang belum muslim ya, tapi saya senang kalau bulan puasa. Kenapa? Saya bisa jualan kembang api. Saya bisa jualan kembang api waktu mau puasa. Ada hikmah puasa ada ya, hikmah. bisa jualan. Iya, jualan kembang api gitu. Nah, sampai SMP, SMA saya masih terbiasa begitu. Dulu SMP bahkan saya jadi tukang lukis. Saya hobi gambar, memang saya tertarik dengan dunia seni dari dulu, dari kecil. SMP saya sudah mencari uang dengan melukis. Jadi dulu seneng banget yang namanya lukis wajah ya. Lukis wajah. Dulu ya, kalau sekarang saya sudah nggak pernah. Jadi ketika ada orang mau pesan dilukis wajahnya, tinggal store foto ke saya gambar. Dapat dulu cuma 500 perak. Zaman dulu 500 perak udah lumayan banget. Udah berharga banget. Udah berharga sekali. Begitulah. Jadi sering, bahkan sampai coret-coret di kaos dijual. Kaos polos saya coret-coret dijual. Ya, SMP, SMA. Nah, di SMA nih mulai dapat dunia baru. Dia wajar di usia-usia remaja 16-17 tahun lah ya. Di usia itu mulai cari eksistensi, mungkin disebutnya, lagi cari jati diri. Kebanyakan orang bilang ketemu lingkungan baru, pergaulan baru, sensasi yang pengen dicari terus. Betul. Dapat teman-teman baru yang boleh dibilang salah pergaulan. Saat itu saya mencari teman yang salah. Ini nanti bisa diambil pelajarannya. Saya sedang tidak membanggakan masa lalu saya, tidak sama sekali, karena itu dunia gelap. Tidak dibanggakan insya Allah, tetapi mudah-mudahan jadi pembelajaran buat adik-adik mungkin yang saat ini, adik remaja yang menyaksikan. Nanti bisa ambil hikmahnya, atau orang tua yang menyaksikan bisa jadi bekal untuk mendidik, menjaga anaknya. Saya kelas 1 SMA mulai kenalan sama yang namanya alkohol nih. Aduh. Nah, kenalan sama namanya alkohol dari pergaulan yang salah itu. Tentunya ikut-ikutan, dan ketika kita berada di lingkungan seperti itu, kita yang tidak ikut akhirnya merasa aneh sendiri saat itu loh. Wah, nggak ikut nih, aneh sendiri. Akhirnya mau nggak mau jadi ikut. Kenalan alkohol, dari alkohol mulai kenal, kemudian ke drugs. 96 saya selesai sekolah. Saat itu saya tidak sampai tamat karena keterbatasan biaya dari orang tua saya, dari mama saya. Saya memutuskan, karena saya sebagai anak sulung, saya ngalah ke adik-adik saya karena saya lihat mama saya sudah kewalahan, hutangnya udah numpuk. Saya sudah sering lihat mama saya diomelin sama rentenir, diomelin sama tukang tagih. Saya sudah, wah ini saya saja yang ngalah. Dan saya entah kenapa saat itu saya punya keyakinan suatu saat saya mau jadi pengusaha, suatu saat saya jadi pebisnis, saya tidak akan membutuhkan ijazah sekolah. Jadi melihat kondisi orang tua tuh justru memacu. Ya, saya makin memantapkan, saya nggak akan mengandalkan terpacu ijazah. Untuk menjadi orang sukses. Betul. Gitu. Saya harus memotong rantai kemiskinan dari orang tua saya. Saat itu masih belum tahu rencananya mau apa, kan nggak ngerti. Cuma ya sebatas dulu, karena pemikiran yang simpel aja, udahlah saya nggak sekolah. Saya mau besok saya nggak akan mengandalkan ijazah, saya mau jadi wirausahawan dan ijazah nggak penting. Sebenarnya pembenaran sih, kalau mau saya evaluasi sekarang, oh ya pembenaran sebenarnya karena saya pengen berhenti sekolah aja, tapi bukan karena malas sekolah, karena memang hutang udah numpuk, buku-buku belum terbayar, belum lagi kegiatan ekstrakurikuler, dan ada study tour waktu itu ke Bali, dari Proto ke Bali yang makan biaya cukup besar. Dan itu sebagai syarat untuk ikut Eptanas dulu kan ya, namanya Eptanas. Nah, saya pikir ini nggak bisa, mama saya nggak mungkin dapat duit sebanyak itu. Maka saya berangkat dari rumah pakai seragam tapi nggak pernah nyampe ke sekolah. Entah saya nongkrong di terminal, entah apa, pulang jam 1, jam 2 baru pulang. Mama saya taunya saya sekolah, padahal saya sudah nggak sekolah, dan saya nggak pamit ke sekolahan juga. Sampai akhirnya datang dari sekolah, datang ke rumah untuk konfirmasi kenapa nggak datang. Disitulah saya menceritakan ke mama saya bahwa saya memang udah nggak sekolah lagi, dengan alasan saya nggak mau memberatkan mama saya. Antara lega dan antara sedih, mungkin itu yang dirasakan mama saya. Lega karena tidak menanggung hutang yang besar.
sedih karena saya harus memutuskan berhenti. Lega karena berkurang biaya yang beban. harus ditanggung. Iya, karena yang tapi paling sedih besar juga karena harus berhenti. harus gitu melihat ya. anaknya berhenti sekolah. Tapi saya meyakinkan ke mama saya itu tidak akan mempengaruhi masa depan saya. Saya selalu meyakinkan itu tidak akan mempengaruhi masa depan saya. Saya punya keyakinan masa depan saya bisa bagus tanpa saya harus punya ijazah sekolah. Gitu itu. Nah, tetapi dari saya berhenti sekolah sebenarnya bukan tambah baik, tapi pergaulan saya semakin bebas. Semakin bebas karena saya sudah nggak punya tanggung jawab sebagai pelajar. Betul. Makin sering pulang malam. Nah, jadi di rumah tuh sangat jarang sekali justru. Banyak di luar kebetulan ya macam-macam kegiatan yang saya lakukan, dan pulang ke rumah hanya ganti baju keluar lagi. Dunia malam semakin masuk ke situ justru saat berhenti sekolah. Nah, ternyata negatif jadinya, bukan positif ya. Betul. Nah, di situ makin luas lagi pergaulan saya, ketemu drugs, saya konsumsi drugs, sudah tiap malam mabuk ya, parah banget dulu sih. Hampir semua jenis drug itu saya sempat nyoba ya, kecuali yang mahal-mahal. Jadi kecuali yang mahal-mahal saya coba semua, dan kembali karena saya tertarik dengan seni, saya sempat, mohon maaf, menjadi tukang tato. Oh. Menjadi tukang tato, kemudian dulu bikin rambut gimbal dulu ya. Saya bisa ngerajut rambut menjadi gimbal. Satu batang itu saya jual 5.000 yang panjang plus ongkos pasangnya. Jadi orang yang rambutnya pendek bisa tiba-tiba gondrong gitu. Ya. Saya dulu nyari ke salon-salon minta bekas-bekas rambut ya, yang dipotong yang nggak panjang dikit, saya bisa bikin lebih panjang dengan dirajut. Nah, dulu saya cari duit seperti itu. Nah, tetapi cari duit yang seperti itu makin menjerumuskan saya ke pergaulan-pergaulan dengan ya yang butuh tato kan ya tahu sendiri orang-orang yang seperti apa. Kalau sekarang masih mending tato menjadi fashion. Sekarang ya, dunia sekarang lebih banyak orang yang bertato karena fashion, dulu karena preman kan. Orang preman nggak lengkap kalau belum punya tato. Jadi saya lebih banyak ke preman-preman. Beda sama sekarang, tato tuh lebih kayak salon kan. Kalau dulu nggak seperti tempat yang luar biasa lah. Nah, 98 itu saat saya usia 20 tahun. Tahun 98, dan saya masih ingat di situ saat reformasi ya. Nah, disitulah saya tiba-tiba kepengen stop. Sudah capek dalam keadaan kondisi mabuk. Malam hari, tengah malam saya nggak bisa pulang karena untuk jalan saja sudah nggak mampu berjalan normal. Dan itu tiap malam pulang dalam keadaan mabuk? Dalam keadaan mabuk, jarang pulang malam, pulangnya pagi, ganti baju. Pulangnya pagi. Gitu. Jadi yang awalnya niatnya mengurangi beban orang tua secara biaya, malah makin terperosok. Iya, makin terperosok, makin membawa saya ke pergaulan yang lebih bebas. Ya, datangnya hidayah ya. Saat saya lagi mabuk parah, mau pulang itu nggak bisa karena sempoyongan. Mau ngeletak di jalan masih punya rasa malu. Ini luar biasa nih, mabuk tapi punya rasa malu. Nah, kalau saya ngeletak di jalan, saya malu, ada orang lewat kenal, malu. Saya mencari tempat yang jarang dilalui orang. Saya minta diantar teman saya di sebuah lapangan bola. Itu ada di lapangan bola UMP sekarang. Itu bersejarah sekali. Jadi saya kalau masuk ke UMP lihat lapangan bola itu, wah itu ingat banget. Di tengah lapangan bola dulu masih IKIP Muhammadiyah dulu, IKIP ya, belum jadi universitas, masih IKIP. Jadi masih lalu lalang orang umum tuh masih gampang, nggak? Sekarang kan ada security, ada apa ya? Kalau dulu nggak. Saya tidur di tengah lapangan. Saat itu bulan purnama. Dan tepat bulan purnama itu di atas muka saya. Saya melihat jelas banget bulan purnama, tetapi bulannya 2. Karena mabok kali? Bukan karena bulan keajaiban 2, tapi mata saya yang udah nggak normal ya. Betul, karena lagi mabok berat. Efek mabok ya? Iya. Bulan ini 2, saya coba satukan, misah lagi, saya coba satukan, misah lagi. Saya ngomong ke teman saya yang nemeni saya. Bro, gitu ya. Saya lihat bulan saja, ya, ini nggak jelas. Bagaimana saya lihat masa depan saya? Gitu. Nah, itu saya mengalami ketakutan. Apa yang terjadi dengan masa depan saya kalau saya seperti ini terus? Terus teman saya, terus gimana? Mau gimana? Saya mau berhenti dari ini semua. Caranya gimana mau berhenti kayak gini? Kayaknya saya mending ngaji deh. Saya langsung tiba-tiba punya pemikiran keadaan mabuk. Saya pikir kayaknya saya harus ngaji aja deh. Saya besok mau ke ustadz siapalah, tolong antar saya, ada ustadz atau kiai, saya pengen ngaji aja deh. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya berkeyakinan kalau saya ngaji, yang saya tahu orang ngaji itu nggak mau mabuk.
Betul. Orang yang mau ngaji nggak mau mabok, mohon Nggak ada maaf orang ngaji ya, yang mabok, nggak ada yang gitu. mabok. Sementara orang yang rajin ke gereja, mohon maaf ya, itu masih mau mabok. Iya. Saya tahu karena saya berasal dari agama Katolik. Betul. Di agama saya terdahulu tidak ada rambu-rambu yang Melarang. seketat agama kita saat ini, agama Betul. Islam. Jadi kalau saya kembali ke gereja belum tentu saya stop mabok. Tapi kalau ngaji saya yakin pasti saya jadi takut mabok. Karena jelas banget di Islam tuh mabuk dosa. Tapi Masya Allah ya, sahabat muslim, dalam keadaan mabuk, itu bisa ingat ngaji. Dia luar biasa, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ya. Iya, betul. Gitu. Ini yang mungkin jadi pembelajaran kita, jangan musuhi orang yang lagi masih mabok. Justru kita rangkul, jangan Betul, ini. betul. Karena bisa jadi Hidayah hidayah kita nggak pernah tahu. nggak pernah tahu cara Allah menurunkan hidayah. Betul. Itu yang saya alami. Masya Allah. Justru saat mabuk parah, disitulah saya dapat kasih sayangnya Allah luar biasa. Kok saya pengen ngaji. Maka besoknya saya diantar sama teman saya tuh ke seorang Ustadz Misbah namanya. Itu di dekat, karena saya tinggal di Dukualu, di dekat kompleks UMP ya. Di situ ada seorang ustadz. Saya datang, saat itu rambut saya masih panjang, masih acak-acakan, mata masih merah, muka masih kucel gitu. Datang ke seorang ustadz, maka Ustadz Misbah itu kaget. Nih ada tamu preman, ya masih bawa alkohol, tiba-tiba datang, ada apa ini? Nah, saya langsung to the point, Ustadz, mohon maaf, saya pengen ngaji. Langsung begitu. Oh, terus siapa nama, sudah bisa sholat atau belum? Saya belum pernah sholat, saya belum tahu menjadi orang Islam itu bagaimana. Akhirnya tahu kalau saya memang dari agama non-muslim ya, dari non-muslim, dari Katolik. Oke, ini Mas saya kasih buku, itu saya masih ingat bukunya, judulnya Tuntunan Sholat Nabi. Dipelajari ya, nanti kita belajar bareng-bareng, ini dulu aja. Sebelumnya tentu saya sudah dituntun untuk bersahadat. Dan saya masih ingat betul, udah syahadat sekarang ya, siap. Nggak perlu saksi lah, saksinya langsung Allah gitu. Betul. Kata Ustadz. Kata Ustadznya, langsung disaksikan Allah. Paling di situ ada beberapa teman saya yang menyaksikan, jadi tidak pakai acara yang harus di masjid segala macam. Disaksikan. Iya, langsung ke Allah ya, siap insya Allah bersyahadat. Kemudian saya bawa pulang bukunya tuh. Saya pulang bawa buku itu, kemudian saya coba buka. Saya itu orang yang malas baca. Ketika saya baca, wah saya makin nggak paham nih, gimana saya sholat. Maka saya taruh buku itu, saat itu saya masih ingat, itu mau maghrib, saya cari teman saya yang biasa ke masjid, tolong bantu saya pengen ikut sholat di masjid. Masya Allah. Gitu. Oh ya bagus. Ini kalau belum bisa sholat di masjid, itu sah seperti yang lain gitu. Oh ya sudah, saya ajarkan. Tolong ajarkan saya wudu. Saya datang ke masjid, kemudian diajarkan wudu. Ini Masya Allah, ini akan ada keajaiban yang luar biasa. Ketika saya berwudu, alhamdulillah nih teman saya ini, cerita sambil ngajar itu tuh dibasuh tangannya yang pertama. Ya, diajarin step by step wudunya. Tangannya itu kan banyak tuh berbuatnya nggak bener. Saya langsung ngebayangin betul banyak dosa di tangan saya basuh. Kumur-kumur. Iya, ini kumur-kumur harus saya banyak berbicara yang nggak baik. Kumur-kumur. Saya udah banyak minum juga ya. Iya. Terus basuh tuh muka, banyak mata lihat yang nggak bener. Oh iya betul. Sampai ke kaki tuh gitu. Justru ketika saya sambil wudu sambil membayangkan, selesai berwudu, saya merasakan kok saya seperti habis dimandikan dengan air yang paling sejuk di dunia. Itu saya merasakan betul seger, Masya Allah, seger sekali. Tiba-tiba saya melihat sekeliling kok pandangan lebih cerah, badan saya lebih enak, lebih seger dari sebelumnya. Saya katakan, saya belum sholat saja, baru wudhu saja, saya sudah merasakan keajaiban yang Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Yang mungkin teman-teman saudara semua yang muslim dari lahir tidak merasakan apa yang saya rasakan ketika pertama kali saya menyentuh air wudhu. Dan itu nikmat yang luar biasa. Nikmatnya dan membuat saya ketagihan nunggu kapan saya berwudhu lagi. Nah, keajaiban pertama saya dapatkan, saya makin mantap, ini luar biasa. Air wudhu saja yang hanya mungkin beberapa liter, tidak banyak, tapi saya seperti dimandikan dengan air yang sangat segar sekali. Saya masuk ke dalam masjid, saat itu sudah berlangsung sholat berjamaah maghrib, dan teman saya mengatakan, udah, nggak usah berpikir, ikuti saja gerakan orang yang di depannya. Insya Allah pahalamu sama dengan pahala mereka, oke? Nah, masuk ke rakaat kedua, jamaah bangkit, saya ikut takbir, ruku saya ikut ruku, sambil saya lihat depan, takut salah gerakan, sujud ikut sujud, tahiyat akhir, saya ikut tahiyat akhir sampai salam, ikut salam. Karena kan
perintah teman saya ikuti saja di depannya. Saya nggak ngerti yang namanya rokaat saat itu. Tiba-tiba orang di sebelah saya nepuk saya, Mas, Anda kurang 1 rokaat. Waduh, rokaat apa ya Pak? Saya nggak ngerti rokaat. Loh, kamu tuh sholat tapi nggak ngerti rokaat tuh gimana? Ini sholat pertama kali Pak yang saya lakukan, dan saya belum pernah sholat sebelumnya. Saya nggak ngerti sholat, saya nggak ngerti gerakan sholat. Saya jadi cuma ikut-ikutan saja. Tapi saya punya niat, saya memang betul-betul ingin sholat. Gitu. Obrolan itu didengar sama jamaah yang lain. Obrolan tadi saya dengan bapak sebelah saya didengar. Ini ada preman nih baru sholat pertama kali dan nggak ngerti rokaat, ketinggalan 1 rokaat, ikut salam. Yang harusnya melanjutkan kurang 1 rokaatnya, tapi karena saya nggak ngerti. Mengundang perhatian, banyak yang mendekat ke saya. Alhamdulillah banyak yang menawarkan, mau nggak ngaji sama saya, mau nggak belajar. Masya Allah. Nah, akhirnya dimudahkan sama Allah. Saya ketemu orang yang mau membantu saya belajar baca Quran, belajar sholat lebih tertib. Akhirnya saya bisa sholat, bisa menghafal doa-doa sholat, menghafal Al-Fatihah dan rukun-rukun sholat yang lain. Dan mulai mantap nih, saya akan jalankan 5 waktu. Nah, saat itu masuk bulan Ramadan. Tidak lama setelah saya mu'alaf, masuk bulan Ramadan. Itu nikmat yang luar biasa. Pertama kali saya menunaikan ibadah puasa dalam hidup saya bisa menikmati sahur, bisa menikmati nikmatnya berbuka, nikmatnya sholat tarawih. Dan alhamdulillah itu gaspol mungkin saat Ramadan itu, karena saya tidak punya pekerjaan lain kecuali saya full kegiatan agama. Jadi sholat sunnah nggak ketinggalan semua, alhamdulillah. Qobliyah, baldiyah, sholat duhanya luar biasa, nikmat sekali. Dan malam takbiran pertama saya nggak bisa membendung air mata saya karena kenikmatannya, Masya Allah. Dengar alunan takbir, kumandang takbir, ini takbiran pertama saya dalam hidup saya. Masya Allah, luar biasa. Doa malam takbiran yang saya panjatkan, ya Allah, mudah-mudahan nikmat ini jangan kau cabut ya Allah. Saya ingin merasakan suasana Ramadan di bulan-bulan yang di luar Ramadan. Itu doa pertama saya ketika saya malam takbiran. Dan alhamdulillah dikabul sama Allah, makin banyak saya dikenalkan sama orang-orang baik, sama ustadz-ustadz, guru-guru agama. Jadi boleh dibilang saya belajar agama tidak kesulitan dulu. Betul. Agak cepat. Banyak yang merangkul. Banyak yang bantu. 8 pertemuan saya bisa baca Quran dengan 8 pertemuan karena semangat ya. Saya langsung diadai Quran dulu sama seorang dosen namanya Pak Amir, dosen UMP, menghadiri saya Quran, dan beliau yang mengajarkan pertama kali mengenalkan huruf-huruf Arab, dan akhirnya saya bisa membaca Quran walaupun ya saat itu tajwidnya masih ala kadarnya lah ya, tapi minimal saya bisa. Kemudian yang luar biasa tantangan saya adalah sholat subuh. Ada sebuah keajaiban lagi yang mungkin saya rasakan, yaitu sholat subuh, dan itu menjadi tantangan sekaligus buat saya. Sholat subuh kenapa menjadi tantangan? Karena buat saya dulu, jam 8 pagi saja, itu buat saya masih kepagian. Ketika saya bangun jam 8 pagi, itu masih kepagian buat saya. Dulu saya biasa bangun, ya jam 12, jam 1 baru bangun. Jadi kalau jam 8 pagi itu masih kebagian banget. Apalagi ketika saya diwajibkan untuk melakukan sholat subuh pada jam 4:30 ya. Itu tantangan yang luar biasa. Nah, jadi saat itu saya akali nih, biar saya nggak ketinggalan sholat subuh, saya tiap malam tidurnya di masjid. Saya bawa bantal dari rumah. Saya minta izin ke takmir, dulu saya di Masjid Ahmad Dahlan, di Masjid di IKIP Muhammadiyah, sekarang udah jadi UMP ya. Saya bawa bantal dari rumah, saya tidur di masjid, dan saya memaksakan tidur di belakang tempat imam. Masya Allah. Supaya apa? Pasti saya dibangunkan. Karena kalau saya nggak bangun, nggak mungkin bisa sholat subuh. Betul, betul. Jadi saya tidur di situ. Sebegitu. Iya, biar ada orang yang berusaha keras membangunkan saya. Dan biar nggak ketinggalan sholat subuh. Saya tidur di masjid. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi pasti dibangunin. Kalau saya nggak bangunin, gimana sholat jam mau berlangsung? Jadi saya tidur persis di belakang tempat sholat imam itu. Di soft yang depan sendiri, saya udah tidur ngeletak di situ. Nah, akhirnya pengurus masjid itu lihat saya lucu, unik, dan akhirnya udah Mas Erik sekalian aja kalau gitu adzan subuh ya gitu. Wah, saya nggak bisa adzan Pak gitu. Diajarilah saya adzan. Besoknya wah, saya didorong adzan subuh sekalian, wong udah jadi penunggu masjid kan ceritanya gitu. Betul. Adzan subuh pertama, waduh itu nervousnya Masya Allah. Nervousnya luar biasa ketika saya pegang mic, saya harus adzan.
Sementara saya diceritain fadilahnya orang adzan tuh Masya Allah. Luar biasa. Wah, semakin gemeter kan? Nah, dengan suara yang fales ya, dengan tajwid yang masih berantakan, tapi saya beranikan untuk adzan. Dan ketika hari saya dibuka dengan sesuatu yang baik, yaitu sholat subuh, awal hari saya dibuka dengan kegiatan yang baik, yang saya rasakan sepanjang hari kebaikan. Maka sampai hari ini saya pegang rumus itu. Saya harus mengkondisikan setiap pagi dalam keadaan bahagia, bersyukur. Insya Allah sepanjang hari dapat ketenangan, kedamaian. Jadi salah satu rumus saya, dan ini nanti bisa dipraktekkan. Kondisikan pagi hari, bangun tidur itu dalam keadaan bersyukur. Bersyukur membawa kita bahagia. Insya Allah sepanjang hari bahagia terus gitu. Itu rumus. Kenapa? Kita dapat keberuntungan sebagai umat muslim. Awal hari sholat dulu. 2 rakaat yang luar biasa. Karena subuh itu membuat mental, iman, kita nanti lebih terarah lah insya Allah gitu subuh. Itu teman-teman yang saya rasakan dari keajaiban subuh gitu. Wajar ketika sholat subuh disebut, ketika orang yang melakukan sholat subuh, apalagi tidak ketinggalan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu seperti memiliki dunia sini. Tidak ada yang lebih berharga kecuali orang yang selalu bersyukur dan bahagia. Itu orang yang paling beruntung di dunia ini. Bukan orangnya dan bahagia. Bahagia, bersyukur, selalu tenang, pasti. Orang bersyukur, tenang, bahagia. Tidak ada yang lebih keren ya di dunia ini kecuali orang yang punya itu. Bersyukur, tenang dan bahagia. Apapun kondisinya, mau ada kejadian, peristiwa, dia akan menyikapi dengan bersyukur. Jadi rumusnya dari syukur, ketemu dapat bahagia, plus tenang. Orang yang tenang bahagia, dia akan bisa berpikir dengan baik, dia akan kreatif, dia akan menyikapi masalah dengan positif. Kalau orang yang menyikapi masalah dengan tenang, solusinya lebih ketemu, lebih gampang menemukan solusi. Tapi orang yang lebih banyak mengeluh, dia nggak akan dapat solusinya. Pasti dia akan makin mendramatisir persoalan hidupnya. Dia akan makin berat merasakan persoalan hidupnya. Jadi salah satu kunci menghadapi hidup, tantangan hidup, ya saya tidak pernah mengatakan masalah, saya lebih suka merubah kata masalah menjadi tantangan. Ya. Tantangan hidup sikapi dengan positif, tenang. Maka kuncinya di bahagia tadi rumusnya kan. Bahagia, bersyukur, maka kita akan tenang. Tenang menyikapi segala sesuatu, insya Allah solusinya lebih ketemu. Jadi masalah diganti dengan kata tantangan. Gitu. Kata tantangan. Karena apa? Manusia secara fitrah, secara alami suka dengan tantangan. Tidak suka dengan masalah. Maka ketika kita rubah kata masalah menjadi tantangan, kita lebih termotivasi untuk cari solusi, strategi, bagaimana kita bisa melewati tantangan itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini saya penasaran nih. Ketika dulu masih aktif di gereja ya? Iya, SMA itu. SMA tuh lumayan aktif. SMA lumayan aktif sekali. Dulu waktu belum jadi muslim, belum bermualaf, apa sih yang sering terfikir tentang muslim? Saya waktu kecil itu suka main dekat musola, dan saya senang banget lihat orang saat itu kalau di musola itu ada hadroh ya. Oh iya, ada hadroh dan sambil melantunkan sholawat. Saya nggak ngerti artinya ya, tetapi kok ini keren. Suka. Iya, kebetulan karena saya suka seni kan. Ini sebuah musik religi yang saya nggak ngerti artinya, tapi saya suka lihat orang-orang lagi hadroh gitu. Nah, kemudian saya dulu setiap bulan Ramadan ketika saya masih non-muslim, kadang saya iri lihat teman-teman puasa kok kayaknya asik ya, dia sahur, oh dia buka, itu seperti iri ya. Oh dia terawih sama teman-temannya, ya saya cuma nungguin mereka selesai terawih baru main lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya membaca sebuah buku di sebuah perpustakaan, itu ada buku judulnya kumpulan surat Rasulullah. Jadi di buku itu merangkum mungkin ada beberapa surat Rasulullah, dan saya nggak sengaja buka ada sebuah surat yang ditujukan kepada seorang pendeta. Oh gitu. Saya tidak tahu apakah buku itu buku fiksi atau non fiksi, saya nggak jelas saat itu, tapi itu menarik perhatian saya. Saya melihat ada sebuah surat yang ditujukan kepada seorang pendeta dari Rasulullah, yang isinya, wahai sahabatku, sebenarnya kita ini sama, apa yang kita ingat adalah satu, yang kita sembah adalah satu, dan sebenarnya kita agama itu satu, nggak berbeda, yaitu tauhid. Dari zaman dulu sampai saya mulai berpikir, betul juga ya. Saya tertarik dengan sejarah. Saya suka dengan kisah-kisah Nabi, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad.
betul juga, ini logis sekali bahwa sebenarnya agama itu tidak berbeda-beda. Agama itu satu. Dan agama yang betul adalah agama yang membuat manusianya bertauhid, umatnya bertauhid. Ya dari dulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya sebenarnya menyembah Allah yang satu. Betul, membawa ajaran tauhid. Cuma pada saat Nabi Isa, umatnya sendiri yang akhirnya meng-create ya. Betul. Membuat kreasi sendiri. Sebenarnya yang dibawa Nabi Isa pun agama tauhid. Iya. Saya akhirnya di situ salah satu yang makin memantapkan saya, yes, saya dapat jawabannya sekarang.